Halo dulur, apa kabare? Baik lagi karo aku, Astro di sini. Oke, pada episode kali ini aku akan menceritakan sebuah film psikopat berjudul Super Shot yang rilis pada tahun 2021 kemarin. Super Shot menceritakan tentang dua vlogger yang menyewa rumah untuk direview. Akan tapi, hal itu malah membuat mereka mengalami sesuatu yang mengerikan, lur. Yo wes, rasa kakean spoiler meneh, nemu gedang ning sor kemul, madang mul gas filme. Don't forget to smash that like button and hit that little bell icon so you never miss an episode. What's up guys, my name is Teddy. And I'm Claire. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang bernama Teddy dan Claire. Mereka adalah vlogger pemilik channel Superhouse yang mereview tentang rumah-rumah unik di seluruh Amerika. Kali ini, Teddy dan Claire berniat mereview rumah sewaan di pegunungan yang dimiliki oleh akun Betty52. Berbulan-bulan mereka ingin ke sana, tapi selalu sudah di-booking karena memang tempat tersebut memiliki rating yang sangat tinggi dan selalu mendapat ulasan positif. Bahkan, salah satu ulasan mengatakan bahwa menginap di sana dapat merubah hidupnya. Setelah rekaman selesai, Claire pun pergi untuk mandi. Teddy kembali menghidupkan kamera dan membuat vlog rahasia di mana ia akan melamar Claire saat di penginapan tersebut. Dan inilah Superhouse. Don't forget to like and subscribe. Sesampainya di sana, terlihat rumah itu berada di tengah hutan dan sangat sunyi. Claire menghidupkan kamera lalu meminta Teddy membuat kesan pertama. Tapi karena ia terlalu lebay, Claire pun sedikit kesal. Mereka lalu berjalan ke pintu masuk, tapi saat memasukkan kode, ternyata terus salah. Not working? No. Do you have the host number? Can you call them? Teddy lalu mencoba menghubungi pemilik rumah itu, tapi karena tak ada sinyal, sambungannya pun terputus. Teddy dan Claire lalu membuat vlog kembali, tapi di tengah-tengah vlog itu, tiba-tiba saja Teddy melihat sesuatu. Teddy, what? Hi there! Bioh ket-keti wae. Di belakang Claire muncul seorang wanita yang merupakan pemilik rumah tersebut. Ternyata Betty52 hanyalah nama akun, sedangkan nama asli pemiliknya adalah Rebecca. Ia pun meminta maaf karena sinyal di sana sangat buruk. Tak hanya itu, ia juga telah mengganti kode pintu karena penyewa terakhir membuat rusuh di sana. I had to change it after let's try to stay longer than they were supposed to. Teddy lalu mencoba akrab dengan mengatakan suatu candaan yang sebenarnya biasa saja. Tapi Rebecca meresponnya dengan tertawa seperti ini, lur. Ia lalu mengajak dua vlogger itu masuk ke sana dan memberitahu kode yang baru, yaitu 8587. Di dalam, Teddy dan Claire sangat terpukau dengan dekorasi dan bentuk rumah tersebut. Claire pun mulai membuat vlog, tapi anehnya saat ia mengarahkan kamera ke Rebecca, perempuan itu langsung membelakangi kamera. Claire yang bingung mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mengirim pesan untuk membuat travel vlogging di sana. Rebecca pun langsung, "Oh iya silahkan mbak." Ia dengan senang hati mempersilahkannya. Aneh memang. Hey, so the toilet over there isn't flushing. Teddy yang dari toilet mengatakan bahwa saluran kloset mampet. Rebecca meminta maaf dan berjanji akan kembali besok untuk membenarkannya. Lagi-lagi lur, di sini niat Teddy hanya bercanda, tapi perempuan itu merespon dengan tidak wajar. Setelah Rebecca pergi, mereka mulai membuat vlog tentang keadaan rumah tersebut. Mulai dari jendela segede gedung DPR, kamar tidur dengan kasur yang sangat empuk, dan sebuah ruangan dengan tulisan dilarang masuk. Teddy dan Claire juga menemukan sebuah tempat bermain kucing, tapi anehnya tak ada hewan itu di sana. Meskipun keadaan rumah tak begitu besar, CCTV yang terpasang lumayan banyak, lur. Another one? Another one there. Setelah selesai mengedit video, Claire merasa ada yang kurang. Ia pun meminta pacarnya untuk menghapus scene tempat bermain kucing lalu segera menguploadnya. Sembari menunggu karena sinyal juga lemot, mereka pun keluar untuk cari angin. Di sana terlihat Claire yang khawatir karena subscriber dan view mereka semakin merosot. Teddy pun menenangkan pacarnya itu dan mencoba untuk optimis, lur. You're so corny. Di malam harinya, Teddy tak bisa tidur.
Ia pun keluar untuk menenangkan pikirannya. Akan tapi, dari kejauhan Teddy melihat sosok mengerikan. Claire pun datang lalu mengajak Teddy kembali tidur karena ini masih jam 3 pagi. Keesokan paginya, terlihat Teddy yang membuat vlog hingga akhirnya mereka dikejutkan dengan email cinta alias suspend dari YouTube. Claire yang panik langsung mencari sinyal keluar untuk menelpon CS-nya YouTube. Tapi tiba-tiba saja Rebecca muncul untuk membenarkan kloset. Claire yang kesal langsung mempersilahkannya untuk masuk karena Teddy ada di atas, lur. Di sisi lain, Teddy melanjutkan vlog pribadinya untuk melamar Claire. Tapi tiba-tiba saja Rebecca mengetuk pintu dan setelah dibuka, ia langsung pergi untuk membenarkan toilet dengan sedikit aneh. Karena toilet masih mampet, Rebecca pun ingin mencari tukang saja. Tak lama berselang, Claire kembali lalu mengatakan bahwa ia sudah verifikasi akun. Claire sangat khawatir dengan channelnya saat ini. Tidak hanya itu, ia juga semakin heran dengan kelakuan Rebecca yang semakin aneh. Sore harinya, Teddy mengajak Claire jalan-jalan. Niatnya kemari adalah untuk melamar pacarnya itu. Tapi karena Claire masih bad mood, Teddy pun mengurungkan niatnya. Di malam harinya, Teddy terbangun dari tidur karena mendengar suara di bawah. Ia mengira bahwa itu adalah Rebecca. Teddy pun turun untuk mengecek suara tersebut, sedangkan Claire mencoba memanggil polisi. Teddy terus mencari asal suara itu yang akhirnya mengarah pada toilet. Ia lalu melihat bahwa air di kloset sudah kemampul. Ternyata selama ini WC tersumbat oleh sepasang gigi, lur. Teddy lalu kembali ke atas dan mengatakan bahwa toilet sudah diperbaiki. Esok paginya, Teddy yang baru bangun mendapat email bahwa channel mereka sudah kembali aktif. Ia pun turun ke bawah untuk gosok gigi dan betapa terkejutnya Teddy melihat Rebecca di sana sedang membuat sarapan. Ia yang malu langsung kembali ke atas dan memberitahu Claire. Rebecca made us breakfast. Singkat waktu, dua vlogger itu pun sarapan pancake yang dibuat Rebecca. Claire sangat takjub dengan pancake buatan wanita itu. Lalu saat ia berterima kasih pada CCTV di sana, You are so welcome. jelas mereka sangat terkejut dengan hal itu karena berarti Rebecca mendengar semua yang mereka katakan selama ini. Setelah sarapan, Teddy dan Claire kembali membuat vlog. Tapi karena mereka tahu bahwa Rebecca mendengar, Teddy pun berniat mematikan CCTV. Dan tiba-tiba ternyata itu perbuatan emak-emak rese bernama Vera yang merupakan pemilik rumah yang sebelumnya mereka review. Vera marah karena review tersebut membuat bisnisnya bangkrut. Tidak lama berselang, Rebecca pun datang. Ia yang melihat jendelanya pecah langsung mengusir Vera. Go! Now or I swear to God I will cut you open! Teddy dan Claire terkejut mendengar ucapan itu. Setelah Vera pergi, dua vlogger tersebut mewawancarai Rebecca. Tapi karena grogi di depan kamera, ia pun melakukan hal mengejutkan. Setelahnya, Teddy mulai memberi pertanyaan seputar rumah tersebut. Rebecca pun menjelaskan bahwa rumah itu milik ayahnya yang sudah meninggal, sedangkan ibunya berada di South Carolina. Rebecca sendiri tinggal di sekitar rumah itu agar lebih mudah mengawasi. Tetapi saat Teddy bertanya tentang pengalaman tak terlupakan dari penyewa lain, tanpa diduga Rebecca menjelaskan dengan sangat aneh dan emosi yang kurang pas dengan ceritanya, lur. An older couple. They saw that I was living alone, and so they invited me in. It was like I was their family. The nicest people. It was the best holiday I ever had. Sebagai penutup, Teddy meminta Rebecca mengucapkan slogan milik Superhost dengan ekspresinya sendiri. Ia pun menyetujuinya lalu melakukannya. Hi, my name is Rebecca, and I am a superhost! Di malam harinya, Teddy kembali membuat vlog. Ia mengatakan bahwa besok akan melamar Claire di tempat yang indah. Tapi tanpa ia ketahui, di jendela terlihat sebuah bayangan yang sudah jelas itu adalah Rebecca.
Keesokan paginya, Teddy dan Claire berjalan menuju sebuah tempat sembari membuat vlog. Saat sudah sampai, Teddy menaruh kamera itu dan akhirnya ia melamar Claire. Tapi ngenesnya, pacarnya itu mengira bahwa Teddy hanya bercanda demi sebuah konten. Oh my god! This guy just proposed to me. Jelas Teddy sangat kesal dengan Claire. Claire pun berjanji akan membahas hal ini saat mereka sudah pulang. Sesampainya di penginapan, pakai Teddy untuk keperluan konten dan beberapa surat sudah datang. Tiba-tiba saja, alarm menyala tapi saat kode dimasukkan, alarm itu masih tak berhenti. Dari CCTV terdengar suara Rebecca yang meminta maaf karena sepertinya alarm itu rusak. This doesn't affect the review. Claire yang melihat video Rebecca merasa ada yang janggal. Ditambah, ternyata alamat di paket surat milik Teddy atas nama Betty dan Lou. Hal itu berarti Betty dan Lou adalah nama asli pemilik rumah tersebut. Nah loh, karena merasa tidak beres, Teddy dan Claire pun beres-beres untuk pergi dari sana. Akan tapi, lagi-lagi alarm rumah itu menyala lur. Akhirnya mereka berhasil pergi dari sana. Akan tapi, saat di perjalanan tiba-tiba saja Rebecca menghadang mobil mereka. Ia berkata bahwa punya sesuatu yang luar biasa untuk dibuat konten. Awalnya Teddy jelas ingin menolak ajakan itu, tapi karena Claire ingin mengetahui hal itu, Teddy pun terpaksa mengikutinya. Saat di perjalanan, tak henti-hentinya Rebecca bersikap aneh. Dan ternyata kejutan itu adalah Vera yang sedang disekap. Jelas Teddy dan Claire sangat kaget melihat hal itu. Rebecca mengancam jika Claire tidak merekam maka ia akan membunuh Vera. Claire pun terpaksa menuruti omongan wanita aneh tersebut. Lalu terjadi hal ini lur. Ow. It's just a prank, bro. Ternyata itu hanyalah prank. Dan entah kenapa tiba-tiba saja Rebecca meminta dan merebut kamera milik Claire. Tapi karena tak tahu cara kerjanya, ia meminta Vera untuk menjual kamera itu. Aneh memang. Teddy yang sudah kesal pun bertanya tentang Betty dan Lou. Akan tapi, tiba-tiba saja ekspresi wajah Rebecca berubah. Lalu ia melepas jaketnya. Rebecca meminta maaf kepada Vera. Lalu tiba-tiba mereka pun berlari dari sana. Terlihat juga Claire yang masih syok dengan hal itu. Teddy pun mengajak pacarnya itu untuk kembali ke penginapan karena menurutnya Rebecca pasti sudah menunggu di mobil. Teddy meminta Claire agar menunggu di dalam sedangkan ia akan keluar untuk mencari sinyal. Akan tapi, sinyal tak kunjung ia dapatkan. Karena mendengar suara aneh, Teddy yang ketakutan berlari masuk kembali. Di sana Claire melihat Teddy yang seperti terkejut dan ternyata entah bagaimana caranya, Rebecca sudah di sana. Claire yang melihat hal itu berkata bahwa ia tak akan lapor polisi. Lalu tiba-tiba saja, psikopat itu menghilang. Claire lalu meminta Teddy agar berjaga di dalam rumah, sedangkan ia akan mencari jalan keluar lewat gudang. Tapi di sana, Claire malah menemukan sebuah komputer yang selama ini Rebecca gunakan untuk mengawasi mereka. Ia pun segera memasukkan akun dan membuat video permintaan pertolongan. Akan tetapi You guys came. Hi, Claire. Teddy yang sedang berjaga mendengar suara pacarnya. Ia pun langsung berlari ke gudang yang ternyata Rebecca, please. Claire pun akhirnya meninggal sedangkan Teddy sempat tertusuk. Ia sudah lemas pun jatuh dan tiba-tiba Teddy pun kembali bangkit lalu berlari dari kejaran Rebecca. Tapi dengan mudahnya, wanita itu mengejar dengan mengikuti tetesan darah Teddy. Teddy yang sudah tak kuat pun jatuh tepat di mobilnya. Dan saat itulah, Rebecca langsung membunuh Teddy lalu mengambil cincin miliknya lur. Yes, I say yes. Setelahnya, Rebecca pulang ke rumah lalu menjadikan cincin Teddy sebagai kalung. Yang ternyata Teddy dan Claire bukanlah korban satu-satunya. Ia pun menuju komputer dan melihat permintaan tolong Claire hanya dianggap settingan oleh netizen. Dan film pun berakhir.
Wes nyameh golek penginapan segenah-genah wae lur. Ya wes mungkin segini saja yang dapat aku sampaikan. Sekian video kali ini, see you dan bye bye.